Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya dari cpnn.com Jakarta teman-teman ya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB teman-teman ya, Pak Abdul Azwar Anas memberikan warning ya kepada instansi pusat maupun daerah dalam pengusulan kebutuhan ASN 2023. Syarat utama yang harus dimiliki pemerintah pusat dan daerah adalah kemampuan APBN atau APBD tersedia teman-teman ya. Jadi sebuah informasi saja teman-teman ya. Jadi memang untuk perekrutan P3K 2023 ini nantinya akan dibebankan di daerah masing-masing teman-teman ya. Kalau itu di daerah, kalau di pusat nanti akan dibantu oleh pusat teman-teman ya. Makanya ini ada APBN. Bagi yang dana APBN atau APBD terbatas, apalagi lebih banyak untuk belanja pegawai, maka jangan coba-coba mengajukan usulan kebutuhan formasi teman-teman ya. Ini Pak Menpan RB mewanti-wanti ya, soalnya memang kenapa? Nanti kalau seumpamanya lebih banyak perekrutannya, nantinya untuk anggarannya sedikit, maka tidak bisa untuk menggaji bulanannya teman-teman ya. Sebab akan berdampak pada instansi itu sendiri lantaran tidak bisa membayar gaji serta tunjangan ASN teman-teman ya. Pemerintah pusat dan daerah harus tahu dengan kemampuan anggarannya, jangan hasratnya terlalu besar, tetapi tidak diimbangi dengan kemampuan fiskal teman-teman ya. Kata Menteri Azwar Anas Senin tanggal 20 bulan 3 ya teman-teman ya. Dia mengingatkan masing-masing pimpinan instansi harus memikirkan kepentingan masyarakat umum, jangan sampai dana APBN atau APBD hanya habis untuk belanja pegawai teman-teman ya. Jadi artinya memang seharusnya diimbangi dengan kemampuan ya. Jadi kemampuannya seberapa ya perekrutannya ya, diimbangi teman-teman ya, 50-50 teman-teman ya. Jadi biar nanti nggak, nombok teman-teman ya, nggak boncos artinya teman-teman ya. Jadi banyak pengeluaran ketimbang pemasukan teman-teman ya. Di daerah selanjutnya masyarakat butuh pembangunan, pembiayaan kesehatan, pendidikan, dan lainnya teman-teman ya. Jadi memang nanti dananya itu dari pemerintah ada, itu DAU namanya teman-teman ya. Jadi dana alokasi umum teman-teman. Nah itu memang dari pemerintah pusat memang ya. Jadi itu ada bantuan dari pemerintah pusat, itu dibuatkan semuanya teman-teman ya. Untuk butuh pembangunan, pembiayaan kesehatan, pendidikan, gaji P3K, dan lain sebagainya itu masuk di DAU teman-teman. Nah, itu teman-teman ya. Itu sebabnya Kemenpan RB mewajibkan setiap instansi dalam mengajukan usulan formasi CPNS 2023 dan P3K 2023 meminta harus dilengkapi analisis jabatan atau ANJAP, analisis beban kerja ya, existing pegawai, jumlah usulan kebutuhan ASN teman-teman ya. Jadi harus ada analisisnya, enggak serta-merta harus memberikan segini informasinya, kemudian anggaran saya seperti ini. Tapi harus ada analisis beban kerja dan analisis jabatan untuk existing pegawai juga dan jumlah usulan kebutuhan ASN teman-teman ya. Harus seimbang teman-teman ya. Ditambah dengan masa hubungan perjanjian kerja P3K melalui aplikasi e-formasi teman-teman ya. Jadi memang ini tentang P3K, jadi nanti akan di aplikasi e-formasi juga untuk pendaftarannya teman-teman ya. Usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBN atau APBD dengan prinsip zero growth teman-teman ya, kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan teman-teman ya. Nah, untuk usulan jabatan fungsional lanjutnya bisa diusulkan untuk semua jenjang jabatan fungsional sesuai dengan peraturan masing-masing jabatan fungsional dan akan ditetapkan sesuai ketersediaan instrumen seleksi teman-teman ya. Jadi lagi-lagi
tetap nanti akan ada perekrutan tapi sesuai dengan kemampuan teman-teman ya. Pak Azwar Anas mengingatkan agar seluruh instansi pusat dan daerah untuk mulai mengajukan usulan kebutuhan ASN 2023 melalui informasi yang mulai dibuka 20 Maret sampai 30 April 2023 teman-teman ya. Jadi memang ada pengusulan teman-teman ya, itu melalui informasi ya, sudah kita bahas sebelumnya ini teman-teman ya. Coba dicek ya, itu sudah ada suratnya lengkap semuanya ya, dari Menpan RB, BKN, dan lain sebagainya bisa dilihat. Itu setiap daerah harus mengirimkan surat ya, perekrutan untuk informasi ya, mengisi di situ mulai dibuka 20 Maret kemarin ya, sampai 30 April 2023 teman-teman ya. Jadi itu batasnya. Eee, Informasi sudah dibuka, honor pun bisa mengawal di daerah masing-masing agar formasi yang selama ini diisi tenaga non-ASN bisa diajukan teman-teman ya. Jadi memang terkait pendataan juga ini sudah mulai teman-teman ya. Jadi semuanya sudah mulai, memeta-metakan ya. Jadi Menpan RB ini mulai memeta-metakan, ini untuk perekrutan ya, mulai hari ini sampai April ya 2023. Maksudnya tanggal 20 ya, mulai tanggal 20 Maret sampai April 2023 nantinya akan, ditutup untuk, penutupan pendataan, pengusulan ya formasi non-ASN teman-teman ya. Jadi, berdoa saja teman-teman semoga nantinya pas 2023 ya untuk perekrutan ya Juni atau Juli nanti itu bisa masuk teman-teman ya untuk, melakukan seleksi teman-teman ya. Kemudian ini ada informasi lagi ya dari Pemkab Bogor siapkan Rp 365 miliar untuk gaji P3K dalam APBD tahun 2023 teman-teman ya. Ini banyak sekali ya ada di daerah Pemkab Bogor teman-teman ya, 365 miliar banyak sekali. Nah, ini tahun 2021 kami melakukan pengangkatan 1.117 ya. Nah, tahun 2022 pengangkatannya 1.691 orang dan tahun 2023 pengangkatan P3K berjumlah 3.620 orang. Jadi semakin tahun semakin menambah teman-teman ya untuk pengangkatan P3K. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bisa ditiru di daerah lain ya, tapi harus sesuai dengan anggaran teman-teman ya. Kemudian Kabupaten Bogor ya, pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyiapkan anggaran senilai 365 miliar untuk membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dalam APBD tahun 2023. Jadi Pemkab Bogor ini sudah menyiapkan 365 miliar untuk pemerintah dan perjanjian kerja ya atau disingkat dengan P3K gaji semuanya teman-teman ya. Oke teman-teman lanjut. Nah ini DAU dana alokasi umum ya. Untuk gaji P3K kurang, Pemkot Bandar Lampung alokasi APBD 25 miliar teman-teman ya. Jadi memang beda daerah, beda anggaran teman-teman ya. Kalau memang pemasukannya besar, ya memang perekrutannya juga besar teman-teman ya. Nah, oke, ini langsung dari Kumpas Tuntas.co ya. Bandar Lampung, pemerintah kota atau Pemkot Bandar Lampung mengaku penyaluran dana alokasi umum ya. Jadi dana alokasi umum ini dari pemerintah teman-teman ya ke daerah di 2023 untuk menggaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K guru masih kurang teman-teman ya. Oleh karenanya guna menutupi kekurangan tersebut, Pemkot Bandar Lampung mengalokasikan dana berasal dari APBD sebesar 25 miliar di tahun 2023. Jadi ini istilahnya mengalokasikan dari dana APBD lagi teman-teman ya untuk 25 miliar ya. Karena dari dana alokasi umum ya yang dari pemerintah pusat ini kurang teman-teman ya. Nah, kita sudah bahas DAU ya yang di sebelum-sebelumnya bisa dilihat ya. Jadi nanti biar tahu teman-teman dana alokasi umum itu apa, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tiap daerah itu beda-beda ya sesuai dengan eh, alokasi untuk apa itu dan daerahnya masing-masing teman-teman ya. Itu berbeda-beda teman-teman ya. Nah, kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKED Kota Bandar Lampung Muhammad Nur Ramdan mengatakan Bandar Lampung mendapatkan DAU ya, dana alokasi umum sebesar 1,50 triliun di 2023
Dari dana tersebut untuk gaji P3K hanya dialokasikan Rp 35 miliar per tahun teman-teman ya. Jadi memang dibagi-bagi teman-teman ya untuk alokasi dananya. Sementara untuk menggaji 1.166 guru P3K sekitar 5 miliar per bulannya teman-teman ya. Jadi guru aja 1,166 miliar teman-teman ya. Oh sorry 1,66 guru itu 5 miliar teman-teman ya. Karena DAU tidak cukup sehingga terpaksa kita harus menambah sekitar 25 miliar dari APBD. Jadi ini menambahi teman-teman ya. Nah, lanjut, penyaluran DAU ke daerah di tahun ini tidak sekaligus, melainkan dilakukan secara bertahap. Akan tetapi jelasnya nilai DAU tersebut meningkat dibanding 2022 lalu yang sebesar 1,002 triliun teman-teman ya. Jadi memang banyak. Dari dana DAU 1,050 triliun dialokasikannya dari pusat untuk 5 item yakni gaji P3K, dana kelurahan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur teman-teman ya. Jadi untuk mobilitas per tahun teman-teman ya, untuk dana alokasi umum teman-teman ya. Ramadan juga mengaku Pemkot Bandar Lampung baru mendapat penyaluran DAU tersebut jika surat ada pertanggungjawaban atau SPJ-nya teman-teman ya. Sehingga tambahnya ini cukup menyulitkan daerah karena belum tentu anggaran yang ada di kas daerah cukup untuk menalangi dahulu teman-teman ya. Jadi memang kesulitan juga untuk mengalokasikan dana lagi teman-teman ya. Contohnya anggaran dari DAU untuk gaji P3K dialokasi cuma 3 miliaran per bulannya. Sementara kebutuhan 5 miliar. Jadi mereka nombok di APBD teman-teman ya. Jadi mereka nomboknya di APBD. Nah, kemudian ini kebijakan ya, penyaluran dana alokasi umum daerah ya, APBD tahun anggaran 2023 ini di Kabupaten Kuningan teman-teman ya. Jadi ini dana alokasi umum juga untuk APBD ya. Dalam APBD tahun anggaran 2023 ya, dana alokasi umum atau yang bisa dikenal dengan DAU merupakan dana transfer dari pemerintah pusat. Nah, ini teman-teman ya, ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah teman-teman ya. DAU dialokasikan kepada daerah untuk memenuhi celah fiskal daerah untuk 1 tahun anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Jadi intinya DAU ini istilahnya subsidi dari pemerintah untuk di daerah digunakan dalam setahun untuk menjalankan roda pemerintahan ya teman-teman ya. Perhitungan DAU tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, teman-teman ya. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya. Nah, ini masuk di poin 1 teman-teman ya. DAU yang tidak ditentukannya penggunaannya alokasikan sesuai dengan prioritas dan kewenangan masing-masing pemerintah daerah. Penyaluran alokasi DAU ini dilaksanakan setiap bulan. 1/12 dari pagu alokasi yang disalurkan paling cepat hari kerja pertama untuk bulan Januari dan paling cepat hari kerja terakhir di bulan sebelumnya untuk bulan Februari sampai dengan bulan Desember teman-teman ya. Nah, penyaluran DAU untuk daerah harus memenuhi syarat salur berupa laporan belanja pegawai yang terdiri dari A. Realisasi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang dibayarkan ke PNS, realisasi belanja pegawai berupa tunjangan tambahan atau penghasilan, atau tukin yang dibayarkan kepada PNS. Nah, ini juga ya, jadi gaji PNS itu sudah ditentukan teman-teman ya. Kemudian poin C, realisasi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada P3K untuk guru dan non-guru teman-teman ya. Jadi itu semuanya sudah dialokasikan ya. Jadi Menpan RB mewanti-wanti tetap untuk merekrut PNS atau P3K tahun ini harus disesuaikan dengan anggaran teman-teman ya. Sekali lagi harus disesuaikan dengan anggaran ya. Memang subsidi ada tapi kalau anggarannya kurang juga tidak bisa mewakili teman-teman ya. Oke, terima kasih semoga bermanfaat. Tetap semangat tenaga-tenaga honorer ya, baik nakes maupun non nakes. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.